Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Dari Ukti Nurulia. Assalamualaikum, Ustazah, izin bertanya, bagaimana kalau istri mendapat kekayaan selama masa pernikahan dengan bekerja? Uang istri tersebut hak siapa? Apakah ada hak suami? Karena terkadang saya lalai akan kewajiban sebagai istri karena sibuk bekerja. Suami menuntut memakai gaji istri untuk membayar cicilan rumah dan mobil karena menurut suami dari gaji tersebut ada hak suami yang sering saya lalaikan. Baiklah, mungkin Ustazah bisa untuk membantu menjawab pertanyaannya. Silakan, Ustazah. Baik Kak Naila, terima kasih sudah dibacakan pertanyaannya. Dan pertanyaan ini dari saudari kita Kak Nurulia ya, Masya Allah. Beliau mempertanyakan bagaimana dengan kekayaan istri yang didapatkan selama dia menjadi seorang istri dalam pernikahan, misalnya dengan bekerja. Apakah uang tersebut menjadi hak suami atau hak istri atau bagaimana? Nah, saya katakan tadi bahwa sejatinya harta yang dimiliki oleh seorang wanita, baik ia dapatkan sebelum dia menikah, misalnya dari harta warisan, saya ulangi lagi, ataupun dari hasil dia bekerja setelah menikah, itu murni 100% milik seorang wanita, ya, milik seorang istri. Yang perlu digarisbawahi teman-teman, apabila seorang istri ingin bekerja, maka mendapat ridho atau izin suami itu adalah sebuah keniscayaan, ya, sebuah kewajiban. Jadi kita itu izin terlebih dahulu. Kalau mau bekerja, maka kita izin dulu. Kalau misalnya suami mengizinkan, maka terimalah itu dengan sepenuh cinta. Tetap walaupun suami mengizinkan, kita tidak melalaikan tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita. Ya, subhanallah. Dan ada teman-teman di Yogyakarta juga yang ia memilih jalur di mana dia akhirnya bekerja atas izin dari suaminya, tapi dia juga bisa membagi waktu porsi antara ia menjadi seorang ibu rumah tangga dan juga menjadi seorang wanita yang bekerja. Ya, tentunya teman saya itu bekerja dalam rumah. Dan Masya Allah, akhirnya teman-teman, Masya Allah ya, ini kejadian real di Yogyakarta. Waktu itu ibu ini dia bekerja dari dalam rumah ya, dan suaminya justru waktu itu bekerja di luar. Dan Masya Allah ternyata penghasilannya lebih besar istrinya yang bekerja dalam rumah. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya resign dari kerjaan di luar rumah dan berpartner dengan istrinya. Masya Allah. Jadi istrinya yang bagian dari dalam rumah, suaminya yang harus keluar ya, packing, ngirim-ngirim, itu bagian suaminya. Dan Masya Allah ini sejalan ya, akhirnya Masya Allah tidak ada kendala di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, ini harus dilakukan. Jadi seorang istri harus bermusyawarah, berdiskusi. Dalam kehidupan rumah tangga itu teman-teman, tidak bisa kita itu jalan masing-masing, gak bisa. Karena kita sudah mengatakan di awal kita menikah itu kita siap hidup berpartner dengan suami kita, dengan pasangan hidup kita, maka apa-apa harus kita komunikasikan. Nanti teman-teman yang ingin mengambil ilmu lebih dalam tentang fikih rumah tangga, boleh nanti silahkan monggo banyak mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz ya. Ada juga kajian Ustadz Hanan Yasir di Mutiara Hikmah ataupun dari tempat lain ya, Masya Allah. Monggo silahkan. Ya, dari situ kita bisa paham bahwa ternyata kewajiban kita sebagai seorang istri itu awalnya adalah mentaati suami kita. Dan bekerja itu bukan sebagai prioritas utama, tapi kalau itu memang diizinkan oleh suami kita, maka kita bekerja. Dan kita sepakati dari awal bahwa uang hasil kerja nanti bukan sepenuhnya milik suami, tapi tetap sepenuhnya milik istri. Dan istri yang baik ya, subhanallah, tanpa diminta oleh suaminya, misalnya untuk membantu kehidupan rumah tangga, dia akan mengatakan kepada suaminya, wahai kasihku, belahan jiwaku, pangeranku, enggak apa-apa, pakai aja, ini uang ada saya, alhamdulillah, uang sudah saya pos-poskan, ini untuk ibu misalnya. Boleh juga seorang istri itu boleh kalau punya uang, dia boleh berinfak. Kalau istrinya punya uang nih, seorang wanita kalau punya harta, dia boleh berinfak tanpa izin dari suaminya. Tapi kalau memang itu adalah uang suami, dia harus izin dulu kepada suaminya. Suamiku, ini saya sudah pos-poskan, ini untuk sedekah, pos untuk sedekah, ini pos untuk ini, nah ini pos untuk membantu ekonomi
rumah tangga, misalnya untuk apa ya istilahnya, misalnya untuk membeli kebutuhan kehidupan suami, itu monggo silakan. Itu ya, insya Allah teman-teman bisa dipahami tadi jawabannya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi sekali lagi, sebelum teman-teman bekerja ataupun berbisnis, alangkah baiknya dikomunikasikan dengan pasangan masing-masing agar tidak terjadi salah paham ya di kemudian hari. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.